setiap matahari terbenam, lalu dia terbit kembali di ufuk timur. Ingatlah suatu saat mentari itu akan terbit di ufuk barat. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan fitnah dan godaan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pertahanan pertama dan yang paling utama untuk menghadapi masa depan. Kalau bicara masa depan, apakah dunia ini memiliki masa depan? Jemaah, iya. Masa depan adalah masa kehancuran. Dunia ini tidak punya masa depan. Gedung yang baru saja dibangun ini akan hancur. Itu masa depan. Bandar Lampung yang terus dibangun, yang perumahan-perumahan terus didirikan, masa depannya apa? Akan hancur lebur. Manusia terus membuat berbagai macam sarana hiburan. Apa masa depannya? Kehancuran. Maka untuk menghadapi kehancuran itu, ya kita butuh persiapan. Dan benteng pertama dan utamanya adalah rumah tangga. Negeri kita yang sekarang berpenduduk, berapa penduduk Indonesia? Yang tahu angkat tangan? Bapak-bapak dulu. Mana hadiahnya? Ada hadiahnya? Angkat tangan jemaah. Ya, berdiri yang belakang. Iya. Kasih mic-nya. Bismillah. Sekitar 270 juta Ustaz. 270 juta Ustaz. Berapa lebihnya? Kurang lebihnya. Lebihnya berapa? Atau kurangnya berapa? Dari tadi lihat noleh-noleh dia berapa? Kasih hadiahnya. Ya, 270 juta jemaah. Itu sekarang, kurang lebih. Baik. Pertanyaan kedua buat emak-emak. Ketika merdeka, berapa jumlah penduduk Indonesia? Fadhal. Naam. Silakan yang angkat tangan. Ya, ada yang angkat tangan di belakang sana. Kasih mic-nya. $68 juta. Betul jemaah? Anda nggak tahu soalnya. Sahih. Iya, sekitar itu, kasih hadiahnya, nggak apa-apa. Bismillah. Iya, anak ingat nggak sampai 70 juta. Bayangin ya, 45. Sekarang sudah 2024. Perubahannya begitu dahsyat sekali. Kita bangga, ya.
Kita berbahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Kalian menikahlah dengan wanita-wanita yang subur, yang banyak anaknya dan penyayang. Kenapa? Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku tuh seneng, aku tuh bahagia ketika umatku banyak, karena akan banyak pula yang mengisi surga Allah Azza wa Jalla. 68 juta, sekarang 270 juta. Yang muslim ya berapa persen? Kira-kira 220 juta, 223 juta. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari segala petaka. Ahibati fillah, menjaga negeri kita adalah dimulai dengan menjaga keluarga. Dengan apa menjaga keluarga? Sedangkan kita melihat informasi perselingkuhan terus terjadi. Sarana perzinaan semakin mudah. Hotel-hotel penginapan yang disewakan per jam pun menjamur. Pengajuan pernikahan dini dikarenakan sudah kadung hamil banyak sekali. Terus bagaimana kita akan menjaga negeri kita kalau ternyata kondisinya semakin buruk seperti ini? Ahibati fillah, pernikahan adalah sunnah para nabi. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Yang belum nikah angkat tangan di kanan sini. Satu, angkat tangan, Anda mau hitung? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Yang belum nikah di kiri, angkat tangan. Sama kayaknya kira-kira. Baik, ahibati fillah, apakah menikah itu harus dengan cinta? Ibu-ibu masih cinta sama suaminya? Sebagian sudah bosan, sebagian sudah capek, udah lelah. Apalagi suaminya ngomongnya mau kawin lagi, sampai muak istrinya. Kalau bisa dikargukan suaminya ini. Betul ibu-ibu? Betul apa salah? Salah ternyata jemaah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas, pernikahan tidak harus dengan cinta. Tapi pernikahan itu harus dengan iman. Nggak sah ketika seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi boleh seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa? Karena engkau pemimpin, engkau yang pegang kendali, engkau yang akan mengarahkan. Ada seorang laki-laki muslim di Swiss yang menikah dengan wanita ahlul kitab. Akhirnya wanita ahlul kitab ini masuk Islam. Dapat berapa waktu istrinya gugat cerai. Anda mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kenapa istrinya gugat cerai? Siapa yang mau jawab? Dia mu'alaf, masuk Islam gara-gara suaminya ini
Tahu-tahu dapat berapa tahun sang istri gugat cerai. Siapa yang mau? Ya, silakan. Mic-nya berikan kepada yang besar. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena istrinya hidup masuk Islam dan belajar Islam dengan benar, sehingga dia tidak Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara suaminya Islamnya hanya sekedar kalau bahasa itu Islam KTP. Masya Allah, ahsanti. Iya, kasih betul jemaah. Ketika dia merasakan indahnya Islam, ketika dia merasakan indahnya iman, yang dulu menikah sama suami gara-gara cinta, mungkin dia suka sama suaminya, di tengah jalan dia benci sama suaminya. Kenapa dia benci? Apakah suaminya semakin tua semakin tidak ganteng? Bukan. Karena dia lihat suaminya, imannya semakin hari dilihat semakin turun. Lalu dia gugat cerai untuk melanjutkan perjalanan hidup ini sendirian. Itulah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca di undangan pernikahan, di surat Ar-Rum ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah itu Esa, la ilaha illallah, Allah menciptakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi Adam kesepian di surga. Di tengah nikmat-nikmat yang begitu agungnya, beliau kesepian, nggak nyaman beliau di surga. Sampai Allah ciptakan Hawa, tidak diciptakan dari tanah langsung seperti diciptakannya Adam, tapi Hawa diciptakan dari Adam alaihi salam. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan kedamaian, kecondongan, ketentraman. Wallah jamaah, tadi yang belum nikah tuh, antum nggak akan damai hidupnya, atau sulit antum akan merasakan ketentraman kecuali antum memiliki istri, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Cinta Allah yang menjadikan, maka dikatakan gak harus cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah lah yang menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, pertanyaannya buat bapak-bapak, kapan itu cinta dan kapan itu kasih sayang? Iya, yang angkat tangan kasih mic-nya. Nah, tafadhal, kenalkan dirinya baru jawab. Berdiri Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Generasi dari Kota Pegunungan Utara. Dari kota? Kota Pegunungan Utara. Insya Allah. Ini bukan kota, sana kota. Nah, tafadhal. Ulangi dari mana? Pertanyaannya diulang. Iya, Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Kapan tumbuh cinta dan kapan jadi kasih sayang? Setelah menikah. Setelah menikah lah. Baik, kasih hadiahnya, nggak apa-apa. Iya, nih, pertanyaan balikan ke ibu-ibu. Kapan ibu-ibu cinta sama suaminya dan kapan kesian sama suaminya?
Nah, kasih mic-nya. Sebelah sini nih, ada mic. Mic-nya hilang. Kurang banyak mic-nya kayaknya. Nah, silahkan. Nah, silahkan. Silakan Ibu. Kenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berapa lama menikah? 25 tahun. Jadi cinta itu waktu awal nikah. Sekarang kesian sama suaminya. Ya, kasih hadiahnya jamaah. 6 jamaah, betul. Jadi kalau baru nikah itu cinta, lama-kelamaan kesian. Apalagi kalau salah satunya mulai merepotkan yang lain. Bertambahnya umur ya, mulai kolesterol ya. Pulang kerja minta pijat sini, aduh pijat. Sudah mulai dia cinta sudah. Sampai pernah menceritakan bagaimana seorang wanita yang kawan-kawan wanitanya datang takziah ke rumah nih perempuan karena suaminya meninggal. Pikirnya orang-orang, ya Allah kesian dia jadi janda ini itu. Orang pada takziah, engkau yang sabar ya ini itu. Apa kata dia? Apa ini? Aku bukan sabar, aku bersyukur alhamdulillah. Itu bikin capek tuh suamiku. Betul. Tapi di sini Allah menjadikan perekat itu tidak selalu cinta. Kesian. Bapak-bapak jangan terlalu pede ya, seakan-akan istrinya cinta, istrinya kesian. Tapi alhamdulillah, dengan kasihan itu rumah tangga berlanjut. Semoga sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang mau berpikir. Kok bisa ya? Kadang-kala ada seorang datang ke rumahnya, sahibnya, istrinya stroke atau sakit parah, suaminya terus mendampingi sang istri. Dia sampai heran, ya Allah, engkau seperti itu perhatiannya sama istri, sampai istrinya meninggal dulu. Dia nggak kebayang ya bagaimana perjuangan istrinya bersama dia. Lalu dia berpikir untuk tidak nikah lagi, ibu-ibu. Ini dia enggak, aku nggak mungkin kawin lagi. Meninggal istrinya sudah, enggak lah. Aku sayang sama istriku. Setelah 4 bulan dia tahu-tahu cari perempuan mau nikah lagi. Loh, kok gimana katanya? Iya, saya kalau nggak nikah lagi kayaknya bisa gila kata dia. Allah jadikan itu perasaan di diri dia. Tapi ada kebutuhan yang terkadang membuat dia harus mengambil keputusan lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Apakah ketika orang menikah karena cinta dia tidak akan berzina? Suaminya tidak akan selingkuh? Berapa banyak laki-laki yang berselingkuh padahal dia nikah dengan pacarnya, yang dia sudah memadu cinta sebelum dia menikah. Ketahuan selingkuh, ketahuan, terus informasi ini kita dapatkan jamaah. Enggak harus cinta. Tapi apa yang perlu dilakukan seseorang dalam menjalani rumah tangga, membangun rumah tangga ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi orang itu membangun rumah tangganya berasaskan Islam dan ihsan.
fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Itu yang menyebabkan rumah tangga bertahan. Cuma kita ini hidup di negeri bala. Kita berada di tempat yang terlaknat. Antum masuk rumah antum, rumah kita itu terlaknat. Illa zikrullah, kecuali yang di situ ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma walah, di situ ada ketaatan kepada Allah. Laknat itu terangkat dan diusir. Wa alimun au muta'allim, yang tidak terlaknat orang yang berilmu, yang tahu jalan menuju kepada Allah, dan orang yang belajar bagaimana dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nikahilah wanita yang dicintai Allah dan tidak harus engkau cinta sama dia. Buat para wanita, pilihlah suami yang dicintai sama Allah walaupun engkau belum cinta sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Nih, hadis buat para emak-emak dan buat para wali. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya. Ridho. Kenapa kok ridho sama agama dan akhlaknya? Masya Allah, ini anak Ustaz sholat 5 waktu, nggak pernah dia tinggalin. Puasa Ramadan full. Dia punya rizki, bukan jalan-jalan ke Eropa, berangkat umroh, ya Ustaz. Dia punya rizki, dia daftar haji. Agamanya Masya Allah, ini bicara standar minimal. Dia melaksanakan yang wajib-wajib saja. Apalagi ditambah Masya Allah dia Ustaz, dia sudah menyicil rumah Ustaz. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Dia sholat 12 rakaat sunnah tiap hari. Itu carilah suami yang punya rumah di surga. Kalian ridho dengan agamanya. Wa khuluquhu, kalian ridho sama akhlaknya. Dan ingat, yang paling berat di timbangan pada hari kiamat apa? Husnul khuluq. Athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Kalian ridho agamanya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, fazawjuh. Sudah nikahkan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, artinya kalian punya standar lain. Kalian tidak memandang kepada akhlak dan agama. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka yang akan terjadi di muka bumi ini, yang akan terjadi di Lampung sini, yang akan terjadi di Indonesia, fitnah. Itu yang akan terjadi. Kekacauan, kerusakan, wa fasadun arid, kerusakan yang lebar sekali. Ini kata siapa? Kata Nabi SAW. Jadi kerusakan yang terjadi dalam pergaulan, munculnya pelacur-pelacur online. Anak kemarin ngobrol sama para ustadz, ini ada barang kita kalau beli harus PO. Anak ngomong, oh harus BO Ustaz ya. Oh bukan BO. Ah kenapa Ustaz? Anak ngomong, BO itu istilah buat apa jemaah? Katanya buat perempuan.
Apa BO itu? By order atau anak salah jawab? Oh, nggak paham bapak-bapak ya? Alhamdulillah, anak nggak tahu. Pokoknya Ustadz itu negur ana jangan ngomong BO, PO kata dia. Oh ya, PO. Artinya munculnya, ya Allah jemaah, memang ana lihat banyak sekarang tempat-tempat lokalisasi, tempat-tempat perzinaan yang sudah ditutup oleh pemerintah. Alhamdulillah. Kemana pindahnya mereka? Mereka nggak butuh tempat lagi. Mereka berada di semua tempat. Na'udzubillah min dzalik. Munculnya itu gara-gara ini. Ketika bapaknya na'udzubillah yang dipilih menjadi pemimpin di rumah nggak sholat, kira-kira anaknya kayak apa? Bapaknya na'udzubillah berzina, kira-kira anaknya seperti apa? Sedangkan 270 juta itu semuanya ada di rumah-rumah ini jemaah. Maka perhatikan itu. Carilah pasangan yang dicintai Allah walaupun engkau belum cinta sama dia. Adapun untuk mencari wanita, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tunkahul mar'atu li arba'. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wanita dinikahin karena 4 hal. Siapa yang mau jawab? 4 hal. Yang sudah nikah. Iya, yang sudah nikah. Ini kayaknya depan sudah nikah. Kasihkan mic. Yang sudah nikah. Sudah nikah Bapak? Alhamdulillah. Berapa tahun nikahnya? Sudah 21 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya ingin sampaikan yang tadi pertama beliau, boleh Ustaz? Yang mana? Yang pertanyaan pertama tadi, lalu ini jawab lagi. Yang pertama tadi, kapan adanya cinta itu? Kalau kami pribadi menghadirkan rasa cinta kepada pasangan itu di saat memulai pernikahan itu, menerima amanah Allah itu, maka ada saja karena cintanya itu di situ. Dan itu yang kedua tadi pertanyaannya 4 hal ya. Satu, karena nasab. Karena nasabnya. Keturunan orang yang dia jadi nasab. Yang kedua, lihat dari wajahnya, ya. Kecantikannya. Kecantikan atau kecantikan. Dan yang ketiga, lihat dari sisi keturunan. Sudah keturunan, nasabnya, Kecantikan dan kekayaannya, hartanya, fulus. Nah, yang terakhir itu agamanya. nah, waktu bapak nikah dulu kriteria mana di istrinya ini? Yang keempat, Agamanya. Masya Allah. dan itu yang membuat kami bertahan pada saat ini. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum, kasih hadiah. Nah jamaah, ya tadi menyinggung cinta. Cinta itu, kalau menyebutkan cinta itu biasanya ketika baru nikah. Kalau nikah sama yang muda-muda, ya, biasanya cinta. Tapi ketika semakin umur tadi, karena ada perempuan yang nikah sama orang tua kadang-kala, dia ngelihat kepada bapak-bapak ini, ya mudah-mudahan cepat mati, anak dapat warisan gitu. Karena cinta nggak ada kata jamaah. Tapi yang jelas tadi menikah karena 4 hal disebutkan. Karena harta, kekayaan, karena kecantikan, karena nasabnya. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kita ini bukan mau jalan-jalan ke Jakarta. Kita ini mau jalan menuju ke surga yang harus melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kalau bekalnya kurang, jatuh ke neraka. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak.
Beruntunglah engkau kalau dapat wanita yang agamanya baik. Taribat kita, selamat engkau. Tapi bukan berarti nggak boleh menikahi wanita yang cantik. Silahkan. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang bagi lirrajul idza arada an yatazawwaj an yas'ala an jamalil mar'ah. Seharusnya orang kalau mau nikah itu yang pertama ditanyakan adalah rupa wanita tersebut. Cantik apa tidak? Putih apa gelap? Tinggi apa kurang tinggi? Dia tanya. Fa'in a'jabahu, setelah dia dikasih tahu tentang wanita ini cantik seperti ini, dia mulai tertarik nih ya. Dulu digambarkan, sekarang langsung ngelihat. Kadang-kala antum mau tahu perempuannya, langsung keluarkan handphone. Nih, oh masya Allah, cocok kan kata dia. Sekarang kayak dulu kan enggak. Dulu diceritakan wanitanya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bulu matanya lentik, masya Allah ya. Warna matanya hijau. Hijau. Dia kebayang ya, kalau kayak kucing di rumah mana warna hijau. Dia membayangkan. Sekarang enggak, ditunjuk. Biasanya seperti itu. Setelah dia dapat informasi tentang kecantikannya, fa'in a'jabahu, dan dia suka, dia tertarik dengan perempuan ini, baru dia tanya tentang agamanya. Sa'ala an diniha, gimana agamanya? Wallah, dia sholatnya bolong-bolong, umpamanya. Puasa Ramadan tapi nggak pernah bayar utang. Ada emak-emak hati-hati ya, kita sudah masuk bulan Rajab lalu Sya'ban, yang punya utang segera dibayar. Kalau dia tanya agamanya ternyata baik, maka dia terima, aku lanjutkan. Lalu dapat informasi enggak, kurang baik agamanya, dia tolak, enggak mau. Standar dia tetap agama. Wajah itu ya dia ingin dapat istri yang cantik, yang dapat menjadikan dia menundukkan pandangan dan tidak melihat kepada wanita-wanita yang lainnya. Tapi kalau agamanya buruk, na'udzubillah. Tapi kebanyakan pemuda tidak. Ketika dia sudah lihat cantik lalu dengar agamanya, bismillah Ustaz, insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Jadi dia maksa. Dia berpikir nanti insya Allah saya perbaiki. Dia belum baik, kok mau memperbaiki orang lain? Maka jangan ambil resiko. Antum kalau beli mobil, ada mobil pernah kebanjiran, sama mobil nggak pernah kebanjiran, antum milih mana? Yang nggak kebanjiran lah Ustaz. Tapi ini yang kebanjiran ini bagus mobilnya, tapi resiko bisa diperbaiki, mungkin nggak baik juga. Enggak lah, nggak ambil resiko. Maka tolong perhatikan, yang akan membuat rumah tangga itu penuh dengan kedamaian itu tatkala kita memperhatikan cinta Allah kepada keluarga kita. Ahibati fillah, ada yang pegang mic? Baik. Kalau sudah bicara agama, maka pondasi agama itu adalah al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu seperti pohon, memiliki 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Jadi puncak dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Berapa kali antum baca la ilaha illallah dalam sehari?
Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari pohon keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kadangkala kita melihat jalan di depan rumah kita lobang. Dan terus terang anak di Lampung ini banyak lihat jalan lobang. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Ada yang punya kewajiban sebagai abdi negara, dia menjalankan tugasnya. Tapi kita punya tugas sebagai Abdullah wa amatullah. Kita punya tugas sebagai hamba Allah. Anda melihat ada sesuatu yang mengganggu. Boleh jadi nanti ada yang naik motor terjatuh. Boleh jadi ada anak-anak yang main sepeda terjatuh. Kenapa Anda biarkan? Enggak, dia perbaiki. Dan dia bukan berharap dari manusia, tapi berharap dari Allah Azza wa Jal, karena ada pohon keimanan di diri dia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Kalau bicara iman, maka iman ini akan membuat orang tabah menghadapi segala cobaan. Ibu-ibu, kira-kira mampukah emak-emak ini menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang 2 bulan kompornya tidak hidup. Bayangin, 2 bulan kompornya tidak hidup. Bagaimana Aisyah yang muda belia punya madu 8. Bayangkan, bukan 3 madunya. Nabi SAW punya istri 9. Dan hanya 8 hari atau 9 hari sekali bermalam di rumahnya Aisyah. Dengan kondisi dapur yang tidak ngepul, dengan kondisi suami yang sering safar, berangkat perang sallallahu alaihi wasallam. Mampukah? Iman yang menyebabkan istri-istri Nabi bertahan dengan ujian yang sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang beriman itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu tegak, daunnya tidak jatuh. Di sini ada sawit. Sawit itu daunnya jatuh enggak? Mana yang punya kebun sawit? Nah, pohon sawit itu daunnya jatuh nggak? Atau harus dipotong? Harus dipotong kan? Nggak bisa dia jatuh sendiri. Kita ngelihat banyak pohon-pohon berjatuhan daunnya. Tas sawit enggak. Modelnya seperti itu. Tapi bedanya sama kurma, sawit bisa langsung dimakan. Antum naik ke atas makan sawit, alhamdulillah, ini percontohan, nggak bisa dimakan. Bisa pohon sawit, buah sawit dibawa ke rumah digoreng. Ada gorengan buah sawit? Nggak ada. Tapi kurma dari pentilnya bisa engkau makan. Ketika dia muda engkau bisa makan. Ketika dia tua bisa disimpan. Itu pohon kurma. Dan mukmin seperti itu. Bagaimana tabahnya dia dan selalu memberikan manfaat karena punya iman. Baik, godaan, angin yang menerpa, badai yang tiba, itu tetap orang yang beriman akan tabah. Nggak ada ceritanya berzina digodain teman kerja. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Enggak. Ya gimana Ustaz? Lingkungannya beriman,
boleh jadi dia hijrah. Antum lihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, dikeluarkan oleh Umayyah bin Khalaf ketika matahari sudah terik, diikat amat tali, dibawa keliling kota Mekah untuk menunjukkan kepada penduduk Mekah, seperti ini yang akan kalian dapatkan kalau kalian beriman. Dipendam atau ditanam di dalam pasir yang panas di kota Mekah. Dia letakkan batu panas di atas dada Bilal bin Rabah. Dia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Sumayyah itu yang laki, Sumayyah binti Khabban, ibunya Ammar bin Yasir. Bagaimana dia diikat, disiksa oleh Abu Jahal agar keluar dari Islam, kemudian dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Dia cela Tuhan-Tuhan orang musyrikin. Abu Jahal nggak tahan, dia ambil tombak, dia tusuk kemaluannya, tewas jemaah. Kenapa mereka bertahan? Iman. Yang menyebabkan orang tidak akan makan haram, dia bekerja. Kita semua bekerja dan berpikir insyaallah kerja ana Ustaz kan termasuk fi sabilillah Ustaz. Ana mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak ana, kepada orang tua ana. Tapi sebagian kita cari nafkah tidak kenal halal dan haram. Apa masalahnya? Iman. Engkau nggak beriman bahwa rizkimu sudah dicatat. Ketakutan tidak bisa punya rumah, ketakutan rizkinya diambil orang, nggak ada. Istilah rizki ketukar itu nggak ada. Tapi kita melihat penipuan semakin merajalela di negeri kita. Riba bukan semakin sedikit. Dulu jemaah, ana itu nggak pernah lihat tempat gadai kecuali gadai yang resmi dari pemerintah. Ana nggak tahu di Lampung, tapi di beberapa kota itu banyak tempat gadai-gadai elektronik ya, ini itu, di pohon-pohon ditempel. Butuh dana cepat, PPKB, silahkan, tanpa syarat, tanpa apa. Dulu. Sekarang online, tinggal foto sama KTP-nya, kayak orang mau dipenjara aja mah. Kemudian dia punya akses ke seluruh nomor telepon. Kadangkala orang-orang yang sudah tahu dan udah belajar tetap terjebak dalam urusan ini. Apa masalahnya? Iman. Ahibati fillah. Engkau mau bawa yang haram ke keluargamu dengan alasan kondisi dan lingkungan. Tidak bisa dipungkiri, lingkungan berdampak dan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Tapi engkau tidak punya alasan di hadapan Allah pada hari kiamat mengatakan, lu gimana lingkungannya semua melakukan itu? Nggak ada alasan itu. Istrinya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun yang nggak beriman. Istrinya Nabi. Istrinya Nabi Lut yang nggak beriman. Kalau bicara lingkungan, seharusnya dia adalah wanita yang paling beriman. Suaminya Nabi. Istrinya Fir'aun, padahal suaminya Fir'aun, dia beriman. Bayangin ya, lingkungan yang semuanya kesyirikan, di istana Fir'aun dia bisa mempertahankan keimanan dia. Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun, dia tetap mempertahankan keimanannya, hidup di istana Fir'aun.
Kemudian dia harus rela melihat anaknya satu persatu dimasak di kuali itu, jamaah. Kenapa dia bisa bertahan? Iman. Allah, iman itu kalau sudah bercampur, jemaah, dengan hati dan jantung manusia, nggak akan bisa keluar. Cuma bagaimana kita menuju ke sana? Abu Sufyan pernah ditanya oleh Heraklius. Ketika Heraklius, raja Romawi, kaisar Romawi, dapat surat dari Nabi SAW, di antara pertanyaan yang diajukan, apakah ada di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari agamanya sukhton lidini, karena benci kepada agamanya? Ada enggak? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Enggak ada. Disiksa tetap mempertahankan keimanan. Sampai mati tetap mempertahankan keimanan. Apa kata Heraklius? Kadzalikal iman idza khalatat bashashatuhul qulub. Begitulah iman ketika keindahannya sudah bercampur dengan jantung, nggak bisa dilepas, nggak bisa dilepas. Baik, ana mau tanya sama ibu-ibu, apa doa istrinya Fir'aun? Nah, kasih mic di sini, yang di depan. Mana mic-nya? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Artinya apa? Ya, bangunkanlah buat aku di sisimu rumah di surga. Barakallahu fikum, kasihkan hadiahnya. Nah, ahibati fillah, bayangin ya, dia hidup di istana Fir'aun, dia rela kehilangan semua kemewahan, semua pelayanan, semua kenyamanan. Fir'aun memanggil panglima perangnya untuk menyeret istrinya, dan istrinya siap mengorbankan semua kenyamanan dia. Maka ibu-ibu, jangan sampai engkau takut kehilangan hartamu, kehilangan kenyamananmu demi mengorbankan keimanan. Orang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan nahlah. Kalau tadi seperti pohon kurma, Nabi menyebutkan orang beriman itu seperti lebah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan di hadis riwayatkan Imam Ahmad, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah, permisalan orang beriman itu seperti lebah. Lebah ini punya 4 sifat. Maka setiap kita tolong introspeksi diri, dia punya enggak 4 sifat ini? Apa yang pertama? Akalat tayyiban. Lebah itu selalu makan yang baik. Dia peduli dengan yang namanya halal dan haram. Dia makan yang baik. Dia makan yang menjadi hak dia. Dia tidak mengambil hak orang lain. Wa wada'at thayyib, dan yang dia letakkan yang baik. Antum bisa bayangin ya, lebah itu melewatin sampah, melewatin bangkai,
Melewatin kotoran-kotoran, dia lewat semua. Dia ambil bunga jemaah. Dia makan yang baik. Dia bawa pulang yang baik. Wa wada'at thayyiban. Dia bersihkan hartanya dari segala syubhat. Wa waqa'at falam taksir. Lebah itu ketika berada di pohon atau di bunga, dia nggak pernah mematahkan dahan. Nggak pernah lebah itu cuma. Nggak pernah nyakitin orang lain. Apalagi nyakitin istrinya. Atau menyakitin suaminya. Yang suka disakiti ini kalau bicara KDRT, itu yang banyak jadi korban istri apa suami? Bapak-bapak, istri apa suami? Bapak-bapak sering. Baik, anak ingin ada yang mewakili dari bapak-bapak. KDRT apa yang dilakukan istrinya kepada dia? Coba angkat tangan. Oh, ada yang di belakang angkat tangan. Nah, kita dengarkan ibu-ibu. Iya, silakan berikan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang sama istrinya apa sendirian? Oh, berani dia jamaah. Ya. Ini salah satu bentuk KDRT. Dia istri nggak mau diajak sama dia kayaknya. Baik, tafadhol. KDRT batin ya. Contohnya seperti apa, Mas? Sampai apa? Ngambek nggak jelas. Ngambek nggak jelas. 1, 2. Suka apa? Nyuruh-nyuruh suami. Allahu Akbar. Nah, gimana komandan disuruh sama anak buahnya? Bisa dipecat tuh anak buah jamaah. 6, 3. Udah 2 aja. Kasih hadiahnya jamaah. Baik, ada yang mau nambahkan? Di sini depan ada yang mau nambahkan nih. Nah, kasih mic-nya. Bagian depan sini. Ingat ibu-ibu tuh, ngambek nggak jelas itu KDRT. Sakit hati suami. Udah capek kerja sampai rumah, ini ngambek tuh. Seharusnya disambut, ditanya mau yang panas mau yang dingin, ini dicuekin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sama istri? Insya Allah sama istri. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin ada pertanyaan dari Wajib Barat Lampung Timur. KDRT istri terhadap suami itu yang paling banyak itu KDRT lisan. Dan lisan itu menembus hati. Iya benar. Itu yang paling banyak dialami oleh suami. Masya Allah. Alhamdulillah. 1 aja, lainnya nggak ada. Cukup itu udah menyakitkan hati. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nih ibu-ibu dengerin ya. Ibu-ibu jangan merasa selalu dizolimin sama suami. Memang ibu-ibu nggak pernah mukul suami, nggak pernah lempar piring sama suami. Tapi al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibar. Omongan itu menembus yang tidak bisa ditembus dengan jarum. Sakitnya di sini. Nah, Nabi SAW sebutkan, lebah itu nggak pernah ngerusak dia, nggak pernah. Datang ke tempat itu tahu-tahu patah semua, kebun itu rusak semua, nggak ada ceritanya. Dan walam tufsid, dan tidak membuat kerusakan dia di tempat itu. Baik, kalau itu KDRT yang biasa dilakukan emak-emak yang mungkin emak-emak nggak sadar. Tapi ibu-ibu tolong
Ibu-ibu perlu introspeksi diri. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur, bukan karena tidak bersabar. Perempuan itu sabar. Kalau ana lihat komentarnya emak-emak ya, pernah ada satu video, ana dapat kiriman video dari seorang emak-emak yang terzolimi. Dia kirim video ke ana, kemudian ana baca komentarnya. Ternyata ya mungkin 70% komentar itu mengatakan aku sama seperti itu, tapi mau gimana lagi, ya udah diterima. Jadi kalau suruh sabar, ibu-ibu tahan, tapi syukur berat kayak untuk bersyukur kepada suami. Dan itu sabda Nabi SAW, kebanyakan wanita masuk neraka karena dia gak bersyukur sama suami. Udah dapat suami baik tapi menyakiti hati suami. Baik, sekarang KDRT yang biasa ibu-ibu rasakan dari suami apa? Oh, ada yang angkat tangan berdiri di situ jamaah. Ya, ya silahkan kasih mic-nya. Nah, silahkan. Ustaz, bagi 5 detik. Dekat dekat ini lebih siap. Fadhil Ustaz. Ini bisa jazakallahu khair. Naam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana, saya berasal dari Bengkulu. Masya Allah, berapa tahun ibu menikah? 9 tahun Ustaz. Oh, baru 9 tahun, alhamdulillah. Baik, tafadhol ibu. Apa sama suami ini datang? Enggak Ustaz sendiri. Makanya berani ibu ya. Nah. Silahkan sebutkan ibu. Kejadian kalau untuk yang paling anak saya sendiri Ustaz, apa suami itu tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya secara langsung Ustaz. Tidak pernah apa anak? Tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Menunjukkan kasih sayang. Itu menurut itu dia sangat menusuk di hati. Dengarkan bapak-bapak. Ya, satu. Suami itu selalu merasa paling benar Ustaz. Betul ibu-ibu? Sepakat. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahibati fillah. Kasih hadiahnya ya. Kalau bicara iman tadi, seperti lebah. Lebah itu dimanapun dia pergi, dia selalu baik. Mengambil kebaikan dan membawa kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain. Sama keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik buat keluarga. Maka contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Anak akan ngomong sama bapak-bapak dulu. Kalau tadi antum katakan KDRT yang menyakitkan hati adalah lisan. Istri yang ngambek tanpa sebab yang jelas. Istri yang suka ngomong yang kosakatanya berganti terus dan bertambah. Kita dapat kata-kata baru lagi dari istri kita nih. Perempuan itu cerewet. Maka ketika antum dapat istri yang cerewet, alhamdulillah. Berarti istri antum perempuan.
Jadi ini kita lihat sisi positifnya, alhamdulillah. Dengerin, Nabi SAW pernah tidak ditegur sama istrinya sampai malam. Itu tadi yang disebutkan, ngambek nggak tahu sebabnya sampai malam. Rasulullah SAW bagaimana menyikapi itu? Iman hadir di sini ya. Allah menjadikan seorang laki-laki pemimpin karena dia punya jiwa kepemimpinan. Tapi kalau pemimpin itu suka baper, melihat istrinya lewat yang biasanya assalamualaikum nggak assalamualaikum, melihat istri yang bisa makan ditemenin, tahu-tahu dikasih makan, bang afwan ada urusan. Apa yang antum lakukan? Ta'al, duduk sini. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Bikin kajian suaminya jemaah. Enggak kayak gitu. Jadi ngurusin perempuan ini enggak sama dengan ngurusin pekerja. Ketika antum jadi bos, jadi komandan, anak buah tinggal dipanggil, ta'al, sini duduk. Dia langsung siap. Antum sebutkan kesalahannya semua, dia mengatakan iya. Tapi kalau perempuan ini antum panggil, antum sebutkan kesalahannya semua, besok nggak ada di rumah dia. Kemana istriku? Nggak ada, pulang sudah. Nah itu perempuan. Makanya Rasulullah SAW tidak ditegur sama istrinya sampai malam, biasa aja. Jadi antum biasa aja. Kalau dikatakan Ustaz sakitnya di sini, aduh, antum perlu ikut training leadership supaya bisa memimpin. Istrinya nggak menegur dia, ya sabar. Kasih hadiah dia, kasih kecupan dia. Jadi antum harus belajar memahami bahasa wanita. Ketika istri antum mengatakan, bang aku sudah nggak kuat bang, pulangkan aku ke rumah sudah. Bismillah, nggak apa-apa. Ini suami yang nggak paham bahasanya perempuan. Ketika perempuan mengatakan ceraikan aku, pulangkan aku, sebenarnya dia sedang mengatakan perhatikan aku bang. Betul ibu? Itu. Jadi ada bapak-bapak yang sok pemimpin, enggak, dia itu minta perhatian. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan malah merasakan loh perempuan juga KDRT, benar dia melakukan KDRT, tapi engkau pemimpin. Di mana engkau ketika dia melakukan itu? Tunjukkan kepemimpinanmu. Mengangkat suara, gimana perempuan ngangkat suara di atas suaminya? Bener apa enggak ibu-ibu? Enggak bener. Kok bener? Itu perbuatan yang tidak benar. Karena dia seharusnya menghormati dan menghargai suaminya, berterima kasih sama suaminya. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suaranya di atas Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi diam. Dibiarkan Aisyah ini meluapkan isi hatinya. Sampai Abu Bakar dengar dari luar rumah. Bayangin ya, emak-emak ini memang Masya Allah, nggak perlu mic di rumahnya, tetangga dengar semuanya Pak. Ini Abu Bakar di luar rumah dengar suaranya Aisyah ngangkat suara di atas Nabi SAW. Apa kata Abu Bakar? Minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, atarfa'ina sautaki ala Rasulillahi SAW. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu bukan di atas suami, di atas suara Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak mengingatkan Aisyah ini suamimu, tidak. Mengingatkan Aisyah ini Rasulullah SAW. Datang seorang bapak ya, ingin memberikan pendidikan kepada putrinya. Dia memanggil putrinya tidak dengan nasabnya. Dia mengatakan ya binta Ummi Ruman, wahai putrinya Ummu Ruman. Itu mau digampar sama Abu Bakar.
Apakah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faddal Abu Bakar ya, faddal nih. Ini anakmu memang kurang benar ini, kasih pendidikan. Enggak. Beliau langsung bangkit menghalangi Abu Bakar. Dihalangi Abu Bakar jangan sampai menyentuh istrinya. Abu Bakar nggak kuat jamaah, keluar dari rumah. Apakah kemudian Nabi SAW duduk sama Aisyah membacakan ayat-ayat di surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Tidak. Nabi datang kepada Aisyah mengatakan, engkau nggak lihat tadi, aku belain engkau dari orang tua tadi itu. Akhirnya ketawa Aisyah. Selesai. Jadi memang perlu sabar. Bukan berarti ibu-ibu boleh melakukan itu. Jadi jangan sampai merasa, Ustaz suami anak ngangkat suara kok tambah ngangkat suara dia Ustaz. Dia kata, iya memang suamimu bukan Rasulullah SAW. Jadi harus tahu diri. Cuma tadi bicara iman, ketika seorang punya iman, dia akan seperti pohon kurma, dia akan seperti lebah yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Ahibati fillah. Dan buat para ibu-ibu, ketika tadi engkau tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan cinta dari suami, cinta itu bukan dipinta, tapi cinta itu diciptakan. Jangan berharap suamimu menunjukkan cinta. Engkau tunjukkan cintamu kepada suami. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang terbaik, apa jawab beliau? Yang pertama, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau dipandang menyenangkan hati. Jadi ibu-ibu berusaha untuk terus melayani suaminya. Suaminya pulang, tunjukkan dia beriman kepada Allah, beriman dengan hadis ini, untuk menjadi wanita yang sebenarnya yang paling baik di muka bumi ini. Ya, kalau bicara siapa sih wanita yang paling baik di Indonesia, itu ada Miss Indonesia. Ya, wanita pilihan se-Indonesia ini. Di dunia itu ada Miss Universe. Di Lampung ada apa? Ada, masa nggak ada? Apa namanya di Lampung? Satu-satu yang ngomong, anda nggak dengar. Apa namanya kalau di Lampung? Uni. Nggak tahu, anda nggak dengar jam. Iya dah. Biasanya perempuan ini akan dinilai apanya? Yang pertama penampilannya. Dia wajahnya, matanya, hidungnya, tingginya, penampilannya yang akan pertama dinilai. Baru nanti kepandaiannya, kecerdasannya, keterampilannya, keahliannya. Sama. Wanita terindah itu yang dinilai pertama adalah bagaimana penampilan dia, yang kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hati. Tadi ibu yang mengatakan karena suami tidak menunjukkan cintanya, engkau tunjukkan perhatian. Setiap suami pulang selalu engkau tampil sempurna. Ibu, beberapa kali kajian anak usulkan dan semoga ini bisa dilakukan di Lampung ini. Ada salon yang datang ke rumah-rumah merias istri untuk suami. Yang ada salon rias pengantin, ganti rias istri. Pengantin cuma semalam. Makanya berapa banyak suami yang masuk kamar pengantin kecewa. Dia lihat istrinya ketika di gedung, ya Allah, cantik banget kata dia.
Sampai rumah yang pertama dilakukan cuci muka. Ya Allah. Maka tolong itu dilakukan. Ibu-ibu, ketika suaminya mau datang, engkau tampil indah. Makan sama suaminya, dampingin suaminya, selalu puji dan sanjung suaminya. Engkau itu seperti memukul air. Air itu akan ciprat kepada dirimu sendiri nanti. Ketika kebaikan yang engkau tebarkan, engkau akan mendapatkan kebaikan seperti lebah. Ustaz, suami anak lain. Ketika para wanita tidak mendapatkan hak dia dari suami, dia minta haknya sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, iman ini akan membuat orang itu bersyukur dan bersabar. Ada bapak-bapak yang Masya Allah dapat istri cantik sekali. Ini pernah ada kejadian zaman. Ada orang Badui ngelihat suami istri di depan rumahnya. Dilihat istrinya, ya Allah, cantik banget. Dilihat suaminya, ya Allah. Kan kadang-kadang kita ngelihat kan, kayaknya nggak pantas ini kayaknya. Ada yang salah nih kayaknya. Itu datang nih Badui ini tanya, kalian ini kok bisa nikah gitu kata dia. Iya, kata sang istri mengatakan, kami berdua berharap masuk surga bersama. Loh kok bisa kata dia? Ya, aku bersabar menghadapi suamiku. Suamiku bersyukur mendapat istri kayak aku. Dan orang yang bersabar dan bersyukur sama-sama masuk surga. Iman yang membuatkan orang dapat bersabar dan bersyukur. Iman jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusan orang beriman itu baik. Barakallahu fiikum.